Wait. Setiap polisi belum tentu menjadi jenderal. Ini yang harus gue kasih tahu. Kombes itu adalah pangkat tertinggi di kepolisian. Jenderal itu adalah anugerah. Jadi buat gua, ya kan, semua itu adalah gift dari Tuhan. Kalau memang itu terjadi, berarti memang itu rezekinya Tuhan buat suami gua, ya kan. Gua hidup nggak pernah muluk-muluk, Ted, gua bilang gitu. Mulai dari dulu kan lo tahu perjuangan gua, mulai dari jadi istri kapten, gua naik jadi istri AKBP, akhir komplit belasan tahun gua menjalani hidup seperti itu. Suka dukanya banyak gitu ya. Kalau gue biasa diajak hidup susah, ya kan. Gue tahu hidup gue seperti apa, ya kan. Gue nggak pernah worry dengan apapun yang terjadi, ya kan. Selama dia baik-baik aja, bener nggak? Setiap rumah tangga pasti ada kesulitan. Setiap rumah tangga, mau suami lo siapa, polisi kah atau apa, pasti punya kesulitan. Tapi bagaimana cara istri menghandle kesulitan itu tidak menjadi sebuah kesulitan, bener nggak? Makanya jadi istri itu harus pintar, ya kan? Seperti kayak gue jualan sembako, gue punya catering, gue sekarang pun sampai detik ini pun gue punya kantor pada akhirnya kan, gue punya konveksi, ya kan, gue punya percetakan gitu kan. Itu sebenarnya bukan dibilang membantu, ya membantu, tapi sebenarnya intinya gue lebih ingin punya hasil dan karya gitu loh. Jadi memang di dalam, jadi gimana ya, biar gue emang dari dulu gue gak bisa diem juga sih. Dan lagian juga gak harus jadi istri Brimob kan yang harus susah, bener gak sih? Iya kan? Bener gak? Maksudnya gimana bagiannya aja gitu loh, bagiannya lo dapet aja. Lo jadi istri pengusaha, emang mungkin secara materi lo akan mendapatkan semuanya, tapi kita kan gak pernah tahu kehidupan yang lain gitu, ngerti gak sih? Gue udah mempelajari 18 tahun gue pernikahan gue dengan Bang Abu, yang pada akhirnya banyak pelajaran yang gue dapat, dan intinya adalah sabar dan terima, itu doang. Gue di NTT itu adalah titik nadir gue. Di situ gue ngerasa adalah tempat yang paling pelajaran terbesar dan terbaik dalam hidup gue adalah ketika gue bertugas di NTT. Satu, gue nggak pernah tahu mana ada teman, mana lawan, gue nggak pernah tahu. Ya kan, semua adalah kepentingan. Dari teman-teman gue yang dulu, lo ingat kan, zaman kita main, zaman apa? Gue masuk ke dalam lingkungan yang baru. Gue kaget dengan teman-temannya, gue kaget dengan orang-orang yang ada di sana, ya kan, yang dunianya berbeda dengan dunia gue, enggak, itu aja udah menjadi satu yang berat buat gue. Dan gue tidak paham bahwa di sana tidak ada pertemanan, yang ada adalah suatu kepentingan, gitu kan, yang gue open sama semua orang, yang gue samakan dengan teman-teman gue yang lama, ternyata itulah yang menjatuhkan gue. Nah, mulai dari situlah gue belajar. Yang pada akhirnya gue sebenarnya udah sempat nggak sanggup gitu loh untuk meneruskan perjalanan pernikahan ini. Gue sebenarnya sempat tidak sanggup. Tapi karena ya gue alhamdulillah sih ya, laki gue juga tipikal orang yang mengerti gitu, maksudnya mengerti keadaan itu, dan dia membantu gue untuk masuk secara perlahan gitu kan. Dan dua-duanya akhirnya yaudah lu kita sama-sama ya. Nah, NTT itu adalah titik nadir dalam kehidupan gue tuh di NTT. Gue itu belajar make up, ya kan, cuman gue miss moment tuh ya, momen apa pasti gue ambil kan. Nah, terus gue pikir kalau gue jadi perias orang, gue pasti akan kalah dengan yang ya gue skill ada, tapi gue orangnya tidak sabaran gitu. Akhirnya suatu saat ibunya temen gue meninggal, ya udahlah gue coba make up, ya akhirnya terusan deh, tapi udah nggak boleh lagi sih melaki gue. Padahal duitnya enak loh. Gue memang gue kan dari dulu suka mayat gitu kan. Karena kan dulu waktu gue belajar di kriminologi itu sempat ada
sempat pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh gue suka sebenarnya gitu. Awal pandemi itu gue kemarin tuh masih dinas di Medan dan memang tidak terlalu terasa kan kalau di Medan itu kan. Masih biasa-biasa aja, cuman ya memang di sana tuh lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu. Cuman kan memang aku nggak posting tidak posting di medsos. Ada sebagian posting di medsos, tapi kan nggak seluruhnya yang tiap hari. Waktu itu gue punya program 100 bungkus satu hari. Jadi 100 bungkus nasi kita bagiin sama seluruh kayak gelandangan, kayak orang-orang susah. Gue tuh turun sendiri gitu loh, sampai yang suamiku tuh sampai bilang jangan turun karena itu corona segala rupa. Dan sampai detik ini ya bismillahirrahmanirrahim, amit-amit jelik aku nggak ngedapetin itu gitu karena ya positive thinking aja ya kita ya hari gini ya, positive thinking, makan yang banyak gitu. Nah terus ya udah gue bikin program 100 hari kasih bungkus itu. Terus kebetulan ibu Kapolda gue sama ibu waktu itu masih ibu Fitri tuh bikin program yang untuk perempuan dan anak-anak. Ya udah gue ngejalanin itu selama gue di Medan gitu. Dan buat gue yang paling membuat gue terharu, dan disitulah gue belajar banyak ketika gue turun ke jalan dan gue ketemu dengan para gelandangan, para orang-orang yang kurang mampu dari gue. Nah disitulah gue belajar banyak gitu. Dan mulai dari situ gue ngerasa gila ya, gue tuh adalah orang yang paling beruntung di dunia. Dan dari situ gue belajar bersyukur. Jadi ada kerinduan gitu loh. Memang dari dulu kan, dari awal sebenarnya gue udah kangen banget, gue pengen syuting gitu kan. Pengen banget syuting, paling enggak. Jadi gini, kan kalau di dunia gue tidak bisa tampil karena orang menganggap bahwa gue ini terlalu liar. Yang pada akhirnya bisa membuat malu lembaga gue, organisasi gue. Tanpa orang melihat apa isi otak gue. Mungkin orang karena ngelihat gue ceplos, karena orang ngelihat gue ketawa-tawa cengengesan. Orang menganggap gue itu bodoh, nggak pandai membawa diri. Padahal gue kan aktris, gue mau memerankan apapun dalam hidup gue bisa. Nah, ketika gue di dalam lingkungan itu selama 18 tahun, gue memendam rasa ingin tampilan gue, maksudnya rasa ingin mengeksplor diri gue, kan bisa kan, tertahan semua. Di satu momen ketika gue melihat, anak-anak gue udah besar, anak-anak gue udah bisa ditinggal, dan gue juga memilih cerita apa yang mau gue mainin dong. Dan itu pasti akan jadi kontroversi juga. Kenapa lo syuting? Kenapa lo keluar lagi? Gitu. Nah, gue punya satu mimpi di dalam diri gue yang memang sampai detik ini, sampai gue bilang sama laki gue, suatu saat gue akan bikin sebuah film. Itu ibarat kata bisul yang mau pecah dari diri gue. Dan itu udah terserah deh, gue tidak berharap apapun lagi. Gue hanya gue pengen punya film, dan gue ingin berdiri lagi di podium, dan gue ingin memegang sebuah piala lagi. Gue dulu menang FSI gitu kan, Festival Sinetron Indonesia tahun 96. Nah ini gue pengen pembuktian diri gue terhadap film-film yang lain. Mungkin dulu gue tidak mempergunakan kesempatan gue. Nah sekarang gue akan membuat kesempatan untuk diri gue sendiri. Jadi gini, zaman dulu gue gak ada sosial media, gue terkenal kok. Gue gak pakai sosial media, lambe turah juga ada. Gue memang sengaja mematikan seluruh sosial media gue. Satu, gue capek hidup gue diintai orang. Kalau diintai untuk suatu kebagusan, pengen tahu kabar gue bagus. Kalau gue diintai sama orang untuk ngejatuhin gue buat apa? Nih ya, misal contoh, bu, lihat deh fotonya Sira, gini. Besok gue kena tegor, ya kan, ibarat bahasa kayak gitu kan. Bu, lihat deh, Viro foto pakai tas nih. Nah, kan itu akan merusak semua tatanan yang ada, yang sudah
gue perbaiki gitu. Terus akhirnya ketika gue misalnya berbicara satire tentang sesuatu, orang tersinggung. Ketika gue bikin status apa yang gue nggak punya maksud dengan siapapun, orang tersinggung gitu. Kan sementara gue apa adanya di dalam medsos gue tidak munafik, gue tidak menampilkan kekayaan, gue tidak menampilkan apapun gitu. Ada ketika seorang gini, oh pantas lo dijulitin orang, Ra. Kemarin lo perhiasan lo banyak, sekarang lo nggak pakai perhiasan sama sekali. Hey come on, sampai segitunya perhiasan gue diperhatiin orang. Gila nggak sih lo sampai segitunya? Gue tuh sampai gini, ya Tuhan gitu kan. Segitunya orang memperhatikan gue, mungkin di zoom atau diapain gitu kan. Gue tuh sampai yang gila ya, berarti selama ini langsung kayak ya udahlah, gue nggak mau kehidupan pribadi gue, even apapun gue nggak mau orang tahu kepribadian gue, even kehidupan rumah tangga, even keadaan. Kadang-kadang kan gue kalau sebel kan lo tau sendiri, gue suka bikin status nyindir yang pada akhirnya itu dikembangkan orang, oh Sira ada ini, Sira begini, kan netizen maha benar, netizen maha tahu gitu kan. Jadi baik gue tutup semua, lo nggak perlu tahu kehidupan pribadi gue, tapi lo lihat sinetron gue, lo lihat banyak kok artis yang nggak pakai sosmed juga. Gini, kenapa gue tidak memakai itu lagi? Gini loh, keadaan ekonomi kita ini lagi sulit bro, semua orang lagi susah, jangankan perhiasan, makannya aja ribet, terus gue dengan gaya-gayaan gue gitu. Nah sementara kan orang-orang yang lihat, pernah nggak baca di status gue, kayak orang kaya, tunjukkanlah semua kekayaanmu biar kami yang miskin bisa berhayal dalam lapar kami. Pernah kan? Gue sebenarnya udah enak. Sebenarnya gue udah gini loh, gue tuh kesel gitu. Kenapa orang melihat sesuatu dari medsos, misalnya di medsos gue ini, oh Sira kaya ya, Sira kan gue nggak tahu gitu. Maksud gue pengen mencerdaskan orang-orang itu gitu. Jadi jangan percaya sama medsos dah. Gue tuh kadang-kadang sampai ya kalau gue pribadi sih gue nggak mau lagi kehidupan gue dilihat orang siapapun gitu. Kalau gue mah selalu apa adanya. Jadi apa yang ada di depan muka ya itulah yang gue jalanin. Simple hidup gue mah. Gue sekarang tidak mau tahu urusan orang, tidak mau campur itu urusan orang. Gue jalan di track gue nggak ganggu hidup orang. Dan kalau orang mau ganggu gue, bodo amat. Gue tetap baik sama orang mau ngejahitin gue, ya itu urusan dia sama Tuhan loh. Gue males. Jadi gue pengen on track aja gitu loh. Pokoknya intinya apa ya? Intinya jadi diri sendiri aja deh gue.